Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan yang melaksanakan salat dan orang-orang yang menginfakkan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya, baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka inilah yang mengharapkan perdagangan yang takkan ada ruginya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, kemudian yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya, baik dia infakkan secara terang-terangan ataupun dia infakkan secara diam-diam. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka inilah yang mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Maksud dari perdagangan yang tidak ada ruginya ini adalah setiap yang membaca Al-Quran, melaksanakan salat dan yang menginfakkan rezeki tersebut akan Allah balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini cukup jelas penjelasannya bagi kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, takkan ada ruginya ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Takkan ada satupun orang yang rugi karena membaca Al-Quran. Apalagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Setiap amal ibadah itu dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan kepada kita, siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran akan diberikan satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka semua itu akan mendapatkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sampai hari yang ke-9 ke-8 kita berpuasa ini, kira-kira sudah berapa juz yang kita tamatkan? Ada yang 5, 6, 7, bahkan ada yang 15 juz. Sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kemudian bagaimana bagi mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran? Maka Allah akan tetap berikan 2 pahala kepada dirinya. Pahala belajar membaca, pahala mempelajarinya, dan pahala membacanya. Lalu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis juga disebutkan kepada kita bahwa Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi si pembacanya. Maka tidak ada satupun kerugian yang akan datang kepada kita kalau kita membaca Al-Quran. Yang menjadi pedoman kehidupan kita Al-Quran. Yang menjadi petunjuk kehidupan kita Al-Quran.
Maka ketika ditanyakan kepada kita apa pedoman kehidupan kita, pasti semua kita akan menjawab Al-Quran. Hanya saja dalam praktek keseharian kita, terkadang khilafnya kita manusia terlalu sering mengabaikan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan ini pun kadang kita masih asik dengan kehidupan dunia, Al-Quran pun masih kita abaikan. Lantas mau berapa kali Ramadan lagi diberikan kepada kita sehingga hati kita mau untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah sebutkan di ayat itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat, yang takkan pernah rugi dalam melaksanakannya. Amalan yang paling utama yang akan dihisab itu adalah salat kita. Amalan yang paling dicintai, yang paling utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat tepat pada waktunya. Apapun persoalannya, apapun keluh kesah kita, maka jangan pernah mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka kalau kita berprinsip ketika ada masalah, kita cari tempat hiburan yang bisa menghilangkan beban pikiran. Memang ketika di tempat hiburan itu masalah hilang, tapi ketika keluar dari tempat hiburan tersebut maka akan bertambah satu masalah lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita yang bekerja. Jangan sampai karena pekerjaan kita, bahkan perintah Allah seperti salat ini kita lalaikan. Bahkan kita tinggalkan begitu saja hanya untuk pekerjaan kita. Kita bekerja mencari rezeki, mendapatkan gaji bulanan. Tentu yang kita inginkan adalah gaji yang berkah, yang bermanfaat untuk anak dan keluarga. Bagaimana gaji itu bisa menjadi berkah kalau dalam mencarinya saja perintah Allah kita abaikan? Bagaimana gaji itu bisa bermanfaat kalau dalam mendapatkannya saja perintah Allah kita abaikan? Bukankah sudah disebutkan kepada kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan laksanakanlah salat, kerjakanlah salat, setelah itu barulah bertebaran kamu ke muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah agar engkau menjadi orang yang beruntung. Gaji yang berkah itu, pendapatan yang bermanfaat itu, kalaulah dalam mencarinya Allah selalu kita ingat. Kalaulah dalam mencarinya perintah Allah tak kita abaikan. Disinilah banyak khilafnya kita terkadang. Yang kita cari itu rezeki yang bermanfaat, namun dalam mencarinya perintah Allah kita abaikan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali salat ini kita abaikan, apalagi kita tinggalkan begitu saja hanya perkara dunia. Hanya karena mengejar dunia, perintah Allah kita abaikan, kita tinggalkan begitu saja. Kemudian yang terakhir di ayat itu disebutkan adalah seseorang yang menginfakkan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya. Coba kita hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan dulu berbicara tentang materi. Di badan kita saja, badan kita masih sehat, kaki kita masih sehat, tangan kita masih sehat, mata kita masih bisa melihat dengan sempurna, lisan masih bisa berbicara dengan sempurna, telinga masih bisa mendengar dengan sempurna. Ada ndak semua panca indera ini kita gunakan untuk yang bermanfaat? Kaki berapa kali dilangkahkan ke masjid, tangan berapa kali digunakan untuk yang baik, mata berapa kali digunakan untuk melihat yang baik, telinga dalam sehari berapa kali digunakan untuk mendengarkan yang baik. Karena semua yang sehat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kita syukuri rezeki sehat ini? Ada nak kita gunakan untuk yang bermanfaat? Belum lagi tentang harta yang Allah berikan kepada kita. Banyak sudah yang Allah titipkan kepada kita. Ada nak kita infakkan, ada nak kita sedekahkan, ada nak kita zakatkan. Maka dengan inilah menunjukkan bahawa diri kita ini contoh ciri orang-orang yang bertakwa. Ketika diberikan nikmat, ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai kita untuk bersyukur. Dalam bentuk harta kita sedekahkan
sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat, jangan menjadi orang yang tutup mata akan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah sebutkan kepada kita, bentuk perdagangan yang takkan ada ruginya di dalam surah Fatir tersebut adalah ketika membaca Al-Quran kita takkan merugi, ketika melaksanakan solat kita takkan rugi, ketika menginfakkan harta pun kita takkan rugi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan nantinya senantiasa bisa melaksanakan puasa dengan sempurna dan salat tarawih dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.